Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, para pelajar, khususnya jenjang SMA, MA, SMK, MAK, SMALB, dan paket C, khususnya kelas 10. Saat ini, insya Allah pada bulan Juli, nanti akan naik kelas ke kelas 11. Dan insya Allah pada bulan September kalian akan terpilih menjadi sampel dalam pelaksanaan asesmen nasional, di mana pada saat itu nanti kalian akan diminta untuk mengerjakan 4 asesmen, asesmen numerasi atau bahasa atau membaca, asesmen numerasi atau matematika, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, oleh karena itu, untuk mempersiapkan diri kalian dalam pelaksanaan asesmen nasional nantinya, ada baiknya kalian bisa memanfaatkan contoh soal-soal yang ada di web AKM Kemdikbud, yang insya Allah di situ banyak sekali contoh-contoh soal yang bisa kalian manfaatkan untuk belajar. Namun di situ tidak ada pembahasannya. Kalau toh ada pembahasannya sangat singkat. Nah, untuk membantu adik-adik dan juga khususnya Bapak Ibu guru pengajar matematika di jenjang SMA, MA, SMK, MAK, SMALB, dan tutor di paket C, maka saya berusaha untuk membuat video pembelajaran pembahasan contoh soal AKM numerasi yang ada di web AKM tersebut. Nah, dengan harapan mudah-mudahan ini bisa membantu khususnya adik-adik pelajar SMA, MA, SMK, MAK, SMALB, dan paket C, juga kepada para orang tua yang mungkin memiliki putra, putri, atau cucu yang saat ini kelas 10, bulan Juni-Juli naik kelas 11, dan bulan September akan menempuh asesmen nasional. Salah satunya tadi sudah saya sampaikan, ada 4 asesmen yang harus dikerjakan para siswa atau para peserta didik. Salah satunya adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM numerasi atau matematika. Nah, untuk menyingkat waktu, ada baiknya saya izinkan untuk share screen ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Jadi kepada khususnya Bapak Ibu dan adik-adik yang baru saja bergabung dengan channel Dalyana Berbagi ini, saya minta tidak lupa untuk subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang saya bagikan melalui channel Dalyana Berbagi ini. Nah, sekali lagi, ini adalah bagian pertama dari pembahasan contoh soal AKM numerasi jenjang SMA, MA, SMK, MAK, termasuk SMALB ya, paket C, kelas 10 dan kelas 11. Karena kita tahu bahwa bulan September nanti
adik-adik yang saat ini kelas 10, nanti di kelas 11 baru belajar sekitar 2 bulan. Nah, sehingga mungkin materinya banyak materi kelas 10. Ya. Pada bagian 1 ini kita akan bahas tentang konten, geometri dan pengukuran, subkonten bangun geometri. Nah, ini alamat webnya, ini alamat yang lama sudah tidak bisa dibuka, yang bisa dibuka adalah alamat yang baru ini, yaitu https double titik ya, atau titik 2 double dot double slash ya, hasilun.puspendikbud.kemdikbud.go.id/akm/. Kita coba lihat ya. Ini suasana hujan, jadi mungkin agak lambat jaringan ya. Mohon maaf. Nah ini, ya, jadi ini adalah web AKM Kemdikbud. Di sini ada apa itu asesmen, apa AKM, video sosialisasi dan file-file tentang AKM yang bisa didownload, videonya bisa diputar. Kemudian ada contoh soal, kemudian ada ayo coba. Nah, ayo coba ini sudah saya bahas yang pertama sebelum saya bahas tentang contoh-contoh soal ini. Silakan nanti bisa dilihat di video tutorial saya. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah contoh soal. Nah, saya sudah membahas contoh soal SD kelas 45, SMP kelas 78, dan saat ini kemudian ayo coba untuk jenjang SMA, SMK, yaitu kelas 9, kelas 10. Nah, saat ini adalah kelas 10. Yang saya bahas hanya yang numerasi. Di kelas 11, 12 ini belum ada numerasinya, baru ada literasi. Jadi kita lihat di sini ada 60 soal. Tentu 60 soal tidak mungkin saya bahas satu kali ya. Ini saya bagi beberapa pertemuan. Nah ini ya, jadi ada geometri dan pengukuran. Ini ada 12 soal. Insya Allah saya bahas pertemuan kali ini sebanyak 12 soal. Nanti pada bagian kedua itu 9 soal. Kemudian aljabar ini saya rancang satu bagian atau satu pertemuan. Nah, kemudian relasi dan fungsinya ada 2 hal yang akan diukur. Ini 7 soal, ini saya bahas satu kali. Nah, ini yang banyak data dan representasinya ada 19 soal. Ini saya rancang 2 kali pembahasan, 10 dan 9 soal. Dan yang terakhir tentang ketakpastian dan peluang ada 8 soal. Insya Allah saya bahas dalam satu kali pertemuan. Nah, kita bagaimana melihat soalnya, tinggal klik ini saja. Klik di sini akan muncul soalnya. Sebanyak 12 soal. Nah ini ya, nomor 1 uraian. Itu tentang jembatan rangka baja. Di sini ada kunci jawabannya. Masih berputar. Dan lagi ada kunci jawabannya, tetapi pembahasannya kadang tidak ada, apalagi kalau pilihan. Ini pilihan ganda, ini masih hal yang sama. Itu belum muncul. Belum muncul ya, tidak mau muncul. Nah ini ada, ya. Tapi terlalu singkat. Ya. Demikian juga yang nomor 2. Nih. Nah, C, begitu saja. Dari mana C itu? Ini nomor 4. Ya. Ini ada pembahasannya, tapi ini nampaknya ini kurang pas ini ya. Nah, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini ada 12 soal. Ya.
Nah, ini. Jadi saya ambil dari sini, adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, ini ada kuncinya. Ya. Tapi juga kurang begitu jelas. Ya. Nah, harapannya dengan pembahasan yang saya lakukan, insya Allah akan menjadi jelas dan insya Allah tidak ada kesulitan. Kalau ada kesulitan, adik-adik bisa bertanya melalui komentar di channel YouTube yang saya bagikan atau di bawah video, atau bisa juga melalui nomor HP, telepon atau WA yang saya miliki, yaitu 0821 530 03192. Bagaimana adik-adik, sudah siap? Ini malah lebih terang ya. Sudah siap dengan alat tulisnya adik-adik sekalian? Jadi ini tadi sama ya. Jadi yang akan kita bahas ini ya, tentang bangun geometri, memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Ini ada 12 soal. Jadi ini akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan. Nah, sebelumnya saya sudah membahas tentang ini soal ayo coba. Silakan nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Yang akan kita bahas ini bagian 1, yaitu tentang bangun geometri. Bagian 2, nanti kita bahas yang berikutnya ini. Jadi bangun geometri ini akan kita bahas 2 kali pertemuan. Kemudian aljabar 1 kali pertemuan. Bagian 3, bagian keempat masih aljabar, tapi subkonten yang kedua relasi dan fungsi. Data dan ketidakpastian ini akan kita bahas menjadi 3 kali pertemuan. Harapannya dengan sedikit-sedikit saya bahas, lama-lama insya Allah akan jadi dikit. Kalau sekaligus 60 soal saya bahas berapa jam? Oke, adik-adik khususnya dan Bapak Ibu guru dimanapun saja berada, sekali lagi kami berharap ini bisa membantu, khususnya bagi adik-adik dan juga bagi Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu pengawas maupun Bapak Ibu orang tua yang kebetulan memiliki putra-putri kelas 10 saat ini, bulan Juli nanti putra-putri atau cucunya kelas 11. Oke, sudah siap ya? Nah, ini kompetensi yang akan diukur adalah memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, ini soal nomor 1 uraian. Jembatan rangka baja adalah struktur jembatan yang terdiri dari rangkaian batang-batang baja yang dihubungkan satu dengan lainnya. Ini gambarnya. Ini baja semua. Jembatan rangka batang ini memiliki beberapa tipe. Dikarenakan banyak para ahli yang mengembangkan ide-ide untuk membuat jembatan rangka batang. Di antaranya sebagai berikut. Tipe pret atau pret truss. Jembatan ini memiliki elemen diagonal yang mengarah ke bawah. Ini tipe pret mengarah ke bawah ya. Di mana elemen diagonalnya dan bertemu pada titik tengah batang jembatan bagian bawah. Yang kedua, tipe how atau how truss. Jembatan ini kebalikan dari tipe prat, di mana elemen diagonalnya mengarah ke atas dan menerima tekanan, sedangkan batang vertikalnya menerima tegangan. Kemudian yang C, tipe Warren truss. Jembatan rangka batang tipe Warren ini tidak memiliki batang vertikal pada bentuk rangkanya yang membentuk segitiga sama kaki atau sama sisi. Sebagian batang diagonalnya mengalami gaya tekan
atau compression, dan sebagian lainnya mengalami gaya tegangan atau tension. Ini tipe Warren. Kasih adik-adik. Nah, sebuah jembatan rangka baja dibuat dengan desain tampak samping seperti berikut. Semua ukuran dalam meter. Nah, pertanyaannya, untuk menerapkan desain jembatan tipe Warren, dibutuhkan tambahan rangka baja pada satu sisi jembatan sepanjang titik-titik. Tipe Warren tadi ini, yang ditanyakan adalah tambahan rangka baja atau rangka baja, panjang rangka baja yang diperlukan itu berapa. Nah, kita lihat berapa banyak rangka baja diperlukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi ada 11 rangka baja diperlukan. Nah, dengan catatan ini segitiganya ini adalah sama sisi. Artinya apa? Panjang semua batang baja ini sama, yaitu 100 meter. Nih, karena kalau tidak sama ya nanti susah ngitungnya. Nah, banyak rangka baja dibutuhkan ada berapa tadi? 11. Sedangkan panjang rangka baja satu batangnya berapa panjangnya? 100 meter. Berarti panjang seluruhnya diperlukan ya 11 kali 100. Berapa? 1.100 meter. Nggak susah kan? Tidak semua soal matematika itu harus susah. Kadang-kadang, bahkan kadang-kadang ada soal yang tidak harus menghitung. Kalau kamu menghitung juga tidak susah. Oke, bisa dipahami nih. Kita lanjut nomor 2. Pilihan ganda. Ini. Sebuah jembatan rangka baja dibuat sama dengan tadi ya. Ini. Tapi kalau ini tidak ada keterangan harus sama sisi. Kalau yang nomor 1 tadi sama sisi ya. Minimal panjang rangka baja dibutuhkan untuk satu sisi jembatan tampak samping seperti di atas adalah titik-titik. Mana ini? Ini tidak sama ya. Ini kan bukan sama sisi, kalau tadi sama sisi. Apa yang harus kita lakukan atau bagaimana strateginya? Ini panjangnya tahu 100, ini tahu. Tahu nggak panjang yang miring ini? Atau sisi miring dari segitiga ini? Ini kan segitiga sama kaki. Panjang sisi yang sama itu panjang kaki segitiga itu berapa? Itu yang harus kita hitung dulu. Ya, ini pilihannya. Nah, jadi ini hitung dulu panjang sisi, bukan sisi miring ya. Dulu juga kalau ini kita garis jadi sisi miring ya. Atau panjang kaki segitiga sama kaki boleh ya. Panjang kaki, panjang kaki segitiga sama kaki. Supaya jelas. Panjang segitiga sama kaki. Ya, ya. Jadi kita ganti, ya. Kita hitung, oh, tadi panjang kaki segitiga sama kaki ini kita hitung. Misalkan panjangnya ini adalah S. Sekarang berapa S ini? Caranya bagaimana? Ya ini kita tarik garis tinggi. Baru S ini nanti bisa menjadi sisi miring ketika ini segitiga siku-siku ya. Nah ini panjangnya 100. Ini juga 100. Nah ini kan titik tengah. Berarti panjangnya di sini 50 ya. Jelas di sini? Nah, kalau begitu bagaimana menghitung S? Nah, kita lihat segitiga siku-siku ini kita bisa manfaatkan atau menggunakan rumus atau teorema Pythagoras. Nih.
Ini kan sisi miring segitiga siku-siku ini. Berarti S itu sama dengan ya, akar 50 kuadrat tambah 100 kuadrat. Ini bisa dipahami sampai di sini, adik-adik? Bisa dilanjut? Nah, ini kan tinggal ngitung. 50 kuadrat itu 2.500. 100 kuadrat 10.000. Dijumlahkan 12.500. Berapa akar 12.500? Ya, 111,8. Nah, setelah ini tahu, panjangnya yang mendatar ini tahu, yang miring ini atau kaki-kaki segitiga ini tahu, baru kita bisa hitung semuanya. Banyak rangka dengan P di sini panjang ya, dengan panjang 100 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11. Ya. Berarti panjangnya itu jumlah panjangnya adalah 11 kali 100, 1.100. Bisa dipahami di sini? Kalau ada hal-hal yang nanti dirasakan kurang jelas bisa ditanyakan sekali lagi. Nah sekarang berapa panjang rangka baja yang panjangnya 111,8? Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Berarti jumlah panjangnya berapa? Ya 12 kali, maaf, bukan 12 kali 100, tapi 12 kali 12 kali 111,8 ya. Kita gantikan. Bisa ulangi adik-adik ya. Jadi ini tadi kita hitung. Ini tengah-tengahnya ini 100, tengah-tengah 50, ini tingginya 100. Maka S dengan rumus Pitagoras ini ya. S akar 50 kuadrat tambah 100 kuadrat. Itu kita hitung ketemu 111,8. Nah, yang panjangnya 100 yang mendatar ini tadi ada 11. Maka panjangnya 11 kali 100. 1.100. Yang panjangnya 111,8. Yang miring ini tadi kita hitung ada 12. Maka 12 kali ini 1.341,6. Sehingga jumlah panjang seluruhnya ya jumlahkan 1.100 tambah 1.341,6 yaitu 2.441,6. Ini artinya apa? Berarti jumlah panjang yang diperlukan itu boleh tidak kurang dari ini? Tidak boleh. Jadi sekurang-kurangnya harus lebih dari atau sama dengan ini. Yang mana di sini yang lebih dari atau sama dengan ini? Ini adalah C, yaitu 2.450. Ini. Kalau ini tidak cukup. Ini kelebihan banyak. Ini tidak cukup. Ya. Karena minimal kan harus ini. Jadi harus lebih dari atau sama dengan ini. Bisa dipahami sampai di sini? Sekarang kita lihat nomor 3. Maaf, ini saya bahas nomor 4 dulu. Kenapa? Karena nomor 3 itu justru setelah kita mengerjakan nomor 4 baru bisa lebih mengena kalau kita menjawab nomor 3. Kita bahas nomor 4 dulu. Meskipun di sini pilihannya di soal itu kurang pas. Ya. Jadi saya pakai yang soal di ayo coba ini. Sama, angka-angkanya sama, stimulusnya sama. Hanya pilihannya beda. Nanti nggak ada yang benar. Ya. Kita lihat.
Badan Geologi Kementerian SDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat. Ini puncak gunung. Sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60. Nih. Jika tinggi Gunung Sinabung 2.460 meter, maka tinggi letusan awan panas tersebut dari puncak gunung adalah titik. Kali akar 3 adalah 1,73. Jadi ini yang ditanyakan. Bagaimana strateginya? Kita harus ingat fungsi perbandingan trigonometri ya. Ada sinus, kosinus, tangen paling tidak. Kemudian ada kebalikannya, ada sekan, kosekan, dan kotangen ya. Gimana strateginya? Dari gambar ini kita misalkan bahwa tinggi gunung ini diketahui 2.460 meter, itu kita misalkan T1. Nah, kemudian tinggi letusan dari puncak gunung kita misalkan T2. Ini bisa dipahami itu. Berarti tinggi puncak letusan gunung dari dasar tanah berapa? Itu kita misalkan T. Ini hitung dulu, maka nanti hitung dulu. Kemudian juga jarak dari pusat gunung ke titik ujung sudut elevasi. Nih. Titik pusat ini sampai ke ujung ini, ujung pengamatan ini. Itu kita misalkan D. Maka nanti yang dihitung dulu apa? Ya, hitung dulu T ini. Baru yang akan dihitung lagi kan T2. Maka T2 nanti T ini dikurangi T1. Itu strategi atau caranya. Jadi pertama hitung dulu T, baru T2. Dimana T2 itu adalah yang ditanyakan tadi, yaitu tinggi letusan dari puncak gunung. Menggunakan perbandingan trigonometri apa? Sinus, kosinus, tangen. Kita lihat. Ini panjang sisi-sisi baik yang diketahui maupun yang ditanyakan. Itu ternyata ini di depan sudut yang diketahui ya. Ini depan sudut 30. Ini T-nya di depan sudut 60. Sedang D ini adalah di bawah sudut. Nah, kalau depan dan bawah atau pada kaki sudut, maaf. Kalau di bawah nanti kalau sudutnya berdiri sana gimana, mana yang bawah ya. Atau ini pada kaki sudut. Nah, kalau sudut yang diketahui ditanyakan berada di depan dan pada kaki sudut yang diketahui, maka perbandingan trigonometri apa yang kita gunakan? Iya, tangan. Kalau ini yang ditanyakan yang tahu pada sisi miring ini baru menggunakan bisa sinus. Kalau ini di depan dengan sisi miring bisa menggunakan sinus. Pada kaki sudut dan pada sisi miring baru menggunakan kosinus. Jadi ini kita gunakan tangan. Pertama tangan 30. Sama dengan apa? Nih, tangan 30 berarti segitiganya yang ini. Berarti hubungannya antara T1 dan D. Jadi tangan 30 sama dengan T1 per D. Berarti D-nya sama dengan ya,
T1 kali tangan 30. Nah, kalau D-nya bukan kali ya, T-nya yang kali ya. Dibagi, oh ini dibagi, maaf. D-nya ini per atau dibagi ya. T1 dibagi tangan 30. Tangan 30 adalah sepertiga akar 3. Maaf, bukan dikali, ini dibagi ya. Maka D-nya sama dengan 2460 dikali 1 atau dikali akar 3 atau dikali sepertiga akar 3 itu sama saja dengan 2460 kali 3 per akar 3. Kemudian dibalik ini. Ya. Dibagi itu sama dengan dikali tapi dibalik. Kan sama saja dibagi akar 3 per 3. Berarti dikali dengan kebalikan pembaginya. Yaitu dikali 3 per akar 3. Ini 7.380 dibagi akar 3. Bisa dipahami sampai sini nih? Oke, saya ulangi. Tangan 30 T1 per J. Kalau T1 D kali tangan 30. Nah sekarang kalau D-nya ya berarti T1 dibagi tangan 30. Dibagi itu boleh saja pakai per. Berarti T1 tadi sama berapa? D tadi sama dengan T1-nya kan ini 2460 dibagi sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 itu adalah tangan 30. Atau boleh juga dibagi akar 3 per 3. Dibagi dengan pecahan itu sama saja mengalihkan dengan kebalikan dari pembaginya. Jadi sama saja dikali 3 per akar 3. Ini 7.380 dibagi akar 3 atau per akar 3. Bisa dipahami sampai di sini, mau dihitung juga boleh. Ini dibagi, ini diganti dengan 1,73. Tapi tidak usah dihitung dulu, tidak apa-apa. Bisa dipahami ya. Sekarang yang tangan 60. Tangan 60 berarti sama dengan apa? Panjang sisi di depan sudut di sini adalah T ini. T per D sama ini. Maka T-nya, nah kalau T-nya adalah D kali tangan 60. Kalau yang ditanyakan T ya, kalau menghitung T, tapi kalau menghitung D dibagi. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, tanggal 60 itu berapa? Akar 3. D-nya tadi berapa? Ini 7.380 per akar 3 dikali akar 3. Nah ini kan bisa disederhanakan ini. Sama-sama dibagi akar 3. Berarti T-nya ketemu 7.380 meter. Bisa dipahami sampai di sini? T itu tadi apa? Ini jarak tinggi puncak letusan gunung sampai dasar tanah. Yang ditanyakan tinggi letusan gunung dari puncak gunung, berarti T2. Makanya tadi kan hitung dulu T, baru T2. Nah sekarang T2-nya sama dengan T dikurang T1. T-nya tadi ini 7.380 dikurangi T1-nya diketahui 2.460 sama dengan 4.920. Jawabannya adalah ini. Bisa dipahami sampai di sini nomor 4. Oke, bisa kita lanjut. Sekarang nomor 5. Nah, nomor 5, maaf sebelum nomor 5. Sekarang malah nomor 3 lah. Ini kenapa? Karena hitung-hitungan ini tadi ada di nomor 4. Pertanyaan di sini masih sama, tapi di sini. Ini pertanyaannya.
Akibat ini besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya ini diketahui tinggi Gunung Sinabung ini sudah, dan terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasi. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya adalah 50, sedangkan tadi berapa? 60. Akibat kesalahan ini bagaimanakah tinggi erupsi gunung sebenarnya? Apakah lebih tinggi atau lebih rendah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan dari sudut elevasi semula? Artinya semula kan 60. Ternyata ini salah. Harusnya 50. Nah sekarang apakah hitungan ini lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau di nomor sebelumnya tadi kan berapa tadi ketemu? Pak kita lihat berapa tadi? Nah ini 4.920. Apakah hasil di ini nanti lebih tinggi atau lebih rendah? Makanya tadi saya jawab nomor 4 itu, ya. Gimana? Sudutnya tadi kan dihitungan nomor sebelumnya tadi nomor 4 ya. Itu sudutnya 60. Mestinya 50. Sedangkan T tadi apa rumusnya T? T tadi adalah T tadi apa? D dikali tangan 60. Tangan sudut elevasi. Tangan 60 dengan tangan 50 lebih besar mana? Iya, lebih besar tangan 60. Berarti kalau tangannya 50, hitungannya akan lebih tinggi atau lebih rendah? Iya, lebih rendah. Makanya jawabannya adalah tinggi erupsi gunung menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena tadi T tadi kan D kali tangan sudut elevasi. Dan T2, T dikurang T1. Sedangkan sudut elevasinya berubah menjadi lebih rendah. Yaitu dari 60 menjadi 50. Maka T dan T2-nya juga menjadi lebih rendah. Di mana T tadi apa? Tinggi letusan dari dasar tanah, T1 tinggi gunung, T2 adalah tinggi letusan dari puncak gunung. Ini menjadi lebih rendah karena sudutnya lebih rendah, tangannya lebih rendah. Sedang D-nya tetap. T1-nya juga tetap. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjut. Nah, nomor 5. Pada saat bermain di lapangan, ya, kita terpisah ya di lapangan, Ihsan melihat sebuah bayangan tiang bendera yang panjang. Kemudian Ihsan mulai berpikir, berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Apakah tinggi tiang bendera tersebut akan sama dengan panjang bayangannya? Lalu Ihsan mulai mengukur panjang bayangan tiang bendera tersebut menggunakan sebuah meteran. Akan tetapi pada saat meteran menunjukkan angka 12,5 meter, Ihsan berhenti dan berdiri tegak. Pada saat itu Ihsan melihat bayangan ujung tiang bendera dan bayangan ujung kepalanya berada pada satu titik. Ini panjang bayangannya di sini, panjang bayangan tiang bendera sama di sini. Ini panjang bayangan tiang bendera panjangnya di sini, panjangnya Ihsan itu sampai sini. Dari titik Ihsan berhenti, kemudian Ihsan melanjutkan pengukuran hingga diperoleh panjang bayangan tiang bendera yaitu 13,5 meter. Jika tinggi badan Ihsan adalah 150 cm, maka tinggi tiang bendera tersebut akan mudah ditentukan dengan perbandingan trigonometri, yaitu pilihan apakah sinus, kosinus, tangen, kotangen, atau kosekan. Nah, yang lebih mudah ini
Kan sudutnya di sini kan kita tahu sudutnya nanti. Berarti ini pada sisi siku-siku pada kaki sudut di sini di depan sudut. Berarti fungsi apa yang digunakan atau perbandingan trigonometri apa yang digunakan? Iya, karena panjang sisi yang akan dihitung dan atau diketahui merupakan panjang sisi segitiga pada kaki. Pada kaki ini, sudut ini pada kaki dan di depan sudut elevasi, maka yang digunakan adalah tangan. Sebenarnya kotangan juga bisa karena kotangan kan kebalikan dari tangan. Tapi lebih mudah ketika menggunakan tangan. Kalau kotangan membagi kan lebih mudah kalau mengali ya. Jadi jawabannya adalah jawabannya adalah C ya. Oke, bisa kita lanjut. Sekarang nomor 6. Nah, pilihan ganda. Sebuah pesawat tempur melihat dari dua buah kapal layar di bawahnya ini, kapal tempur. Pada layar pemantau yang dilihat kopilot, pesawat tempur tersebut menunjukkan posisi kedua kapal layar dengan sudut depresi yang berbeda seperti dilihat pada gambar ini sudut depresi. Yang ini 60, yang ini 45. Kita ingat sudut di antara dua sisi sejajar ini kan sejajar. Maka kalau di sini 60, ini dalam berseberangan, di sini juga 60, ingat ya. Kalau di sini 45, maka sudut di sini juga 45 karena ini sudut dalam berseberangan. Ini dalam berseberangan dengan ini. Oke ya. Jika kopilot melihat kedua kapal layar dengan posisi pesawat yang tegak lurus permukaan air laut dengan ketinggian 1.800 meter, ini ketinggiannya 1.800, maka jarak kedua kapal tersebut adalah ini. Berapa ini jaraknya? Ini pilihannya. A, B, C, D, E. Mana strateginya? Ya, apa yang kita gunakan? Sinus, kosinus tangan, iya tetap tangan karena ini kita tidak tahu, tidak bisa ngitung, tidak bisa ngukur. Jadi, nah ini kita misalkan ini jarak kapal yang satu ke titik ini X1, kemudian di sini X2. Maka bagaimana jarak kedua kapal ini? Iya, jumlah dari X1 dan X2. Bisa dipahami di sini? Tadi sudah, kalau ini 60, ini juga 60 ya di sini. Ini 45, di sini juga 45. Nah, kita misalkan ini adalah T. Ya, maka tangan 60 ini 1.800 per X1. Ya, maka X1-nya sama dengan 1.800 per tangan 60. Bisa dipahami nih? Karena yang ditanya pada penyebut, maka dibagi ini. Tangan 60 berapa? Akar 3, maka dibagi akar 3. Akar 3 berapa? Iya. Ya. X1 sama dengan 600 kali akar 3. Ini 1.800 kali sepertiga akar 3 kan berarti bagi 3. 600. Bisa dipahami? Sekarang yang di sini kita akan hitung X2. Maka kita gunakan tangan 45. Berarti X2 itu 1.800 dibagi tangan 45. Tangan 45 itu berapa? 1. Bagi 1 ya berarti, atau sebenarnya tidak usah dihitung begini juga bisa. Ingat sudut istimewa, kalau ini 45, ini 45. Maka panjangnya ini mesti sama. Kalau ini 1.800, X2-nya juga 1.800. Itu juga boleh lebih singkat.
Nah sekarang hitung jarak kedua kapal tadi apa? X1 tambah X2. Maka X1-nya 600 akar 3 ditambah X2-nya 1800. Mana yang benar? Ya, jawabannya adalah C. 1800 ditambah 600 akar 3. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang nomor 7 karena ada 12 soal nanti tidak selesai. Nomor 7. Ini pilihan ganda. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri dapat diukur tinggi helikopter dengan bagian atas gedung. Seorang pengamat berdiri 120 meter di depan gedung. Jika tinggi gedung adalah H dan jarak helikopter dengan bagian atas gedung adalah T, maka nilai H dan T tinggi pengamat diabadikan adalah berapa? Ini pilihannya A, B, C, D, E. Mana strateginya? Ya, ini tadi diketahui jaraknya ini adalah 120 meter. Ini H. Mana menghitung H? Oh, ini berarti tinggi helikopter dari puncak. Nah, dari dasar tanah itu adalah ini H ditambah T. Bisa dipahami itu? Nah, sekarang ini kita lihat segitiga ini saja. Yang sudut elevasinya adalah 30 derajat. Maka tangan 30 A dibagi 120. Bisa dipahami? Nah, sekarang bagaimana H? 120 kali tangan 30. Tangan 30 itu berapa? Sepertiga akar 3. Hanya sama dengan 40 kali akar 3. Akar 3-nya diketahui 1,73 berarti sama dengan 69,2 meter. Bisa dipahami sampai di sini? Sekarang kita lihat segitiga yang sudut elevasinya 45. Tangan 45 sama dengan H tambah T ini dibagi 120. Bisa dengan cara kali 120, 45 ini 45. Ini kan siku-siku. Maka ini juga 120. Boleh begitu. Nah, begini juga boleh. Tangan 45 itu berapa? 1 kan? Berarti kalau ini kan H ditambah T-nya 120 kali tangan 45. Tangan 45-nya itu 1. Maka kalau tadi sudah ketemu H, sekarang hitung T. T-nya 120 dikurang H. H-nya tadi sudah ketemu 69,2. Maka T-nya 50,8. Mana ini yang benar? H-nya T-nya 50,8 ini hanya 69,2. Jawaban yang benar adalah B. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nomor 8 sekarang. Nah ini, pilihan ganda. Ini gambarnya. Andi bermain di pinggir sebuah danau. Ini danau. Andi bermain di sini. Di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Andi berkeinginan mengukur lebar danau tersebut dengan cara mengamati sebuah pohon yang berada persis di depannya yang tepat di pinggir danau. Ada pohon, dia sini mengamati dari sini. Kemudian Andi berjalan sejauh 160 dan melihat kembali pohon yang pertama kali dilihat.
Ia mengukur besar sudut pandangnya terhadap pohon tersebut ternyata 60 derajat. Lebar danau yang akan diukur adalah titik-titik. Ini pilihannya. A, B, C, D. Gimana strategi atau caranya? Jadi ini tadi diketahui 160 ya ini. Kita misalkan lebarnya ini adalah L. Bagaimana menghitung L ini? Menggunakan apa? Sinus kosinus tangan? Ya, tangan. Jadi tangan 60 sama dengan L per 160. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, sekarang L-nya 160 kali tangan 60. Tangan 60 tadi berapa? Akar 3. Jadi jawaban yang benar adalah E ya. Gampang kan? Nah, susah. Tidak semua matematika. Soal matematika itu tidak semuanya susah. Meskipun juga tidak semuanya mudah. Yang penting ingat perbandingan fungsi trigonometri. Perbandingan trigonometri. Terutama sudut-sudut istimewa. Nah, ini. Mengukur tinggi sebuah gedung dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan jarak gedung ke tempat pemantauan adalah dengan menggunakan 2 tempat pemantauan. Amir melakukan dengan cara memantau ini dengan sudut pantau atau elevasi 45 derajat dari sini. Kemudian dia maju sejauh 80 meter dan mengukur kembali dengan sudut elevasi 60. Jika tinggi Amir, nah ini tinggi orang tidak diabaikan, tinggi Amir 160, maka tinggi gedung tersebut adalah, ini pilihan. Mana strateginya? Ya, yang diketahui tuliskan dulu yang diketahui tadi. Ini tadi maju 80 meter ya. Ini tadi. Nah, ini. Terus apa lagi? Nah. Ini kita misalkan X. Maka jaraknya ini sampai di sini, sampai titik di bawah apa? Di bawah gedung itu adalah 80 ditambah X. Bisa dipahami ini ya. Jadi ini X. Apa? Ini sampai sini 80, ini sampai sini adalah X, maka ini sampai sini titik berdiri semula Amir tadi sampai titik di bawah, tepat di bawah gedung, ini adalah 80 tambah X. Kemudian tinggi gedung kita misalkan T. Maka ini kita masih menggunakan apa lagi? Tangan lagi. Ya. Gimana? Ya pertama, tangan 60 dulu. Tangan 45 dulu juga boleh ya. Kalau kita hitung dulu tangan 60 apa? T per X. Kita akan hitung apa? X-nya. Berarti X-nya sama dengan T dibagi tangan 60. Tangan 60 itu akar 3. Akar 3 tadi berapa? 1,73. T itu kan 1T. 1T dibagi 1,73 itu 0,58 T. Silakan dihitung. Ya. Boleh pakai kalkulator nih. Ya. Baru sekarang tangan 45. Nah nih. T per 80 tambah X. T-nya ini 80 tambah X. Berarti tangan 45 itu kan 1. Tangan 45 itu 1. Maka 1 sama dengan T per 80 tambah X. T-nya berarti sama dengan 80 tambah X. Berarti X-nya tadi berapa? Ini. X-nya tadi adalah 0,58 T.
Bisa dipahami nih. Jadi ini digunakan untuk ganti nih. Supaya ini jelas. Ini kita panas ini tidak apa-apa ya. Jadi karena X-nya sama dengan 0,58 T, maka X di sini diganti 0,58 T. Bisa dipahami itu? Ini saya selalu tidak lupa menuliskan dengan tanda ekuivalen. Sama artinya dengan di atasnya. Atau memiliki penyelesaian yang sama. Kadang-kadang orang enggak. Banyak orang menganggap ini tidak penting ya. Padahal ini ada maksudnya. Ini sama artinya atau memiliki penyelesaian yang sama dengan sebelumnya. Nah, yang akan kita hitung apa? T kan? Sekarang kita hitung T-nya. Maka kalau kedua ruas dikurangi 0,58 T menjadi ini sebelah kanan juga dikurangi ya. Ini orang kadang-kadang dipindah ruas, bukan dipindah ruas. Tapi kedua ruas dikurangi 0,58 T. T dikurangi 0,58 T lah 80 ditambah 0,58 T dikurangi 0,58 T kan 0. Berarti yang ruas kanan tinggal 80. Berarti dikurangi 0,58 T berapa? Ya 0,42 T sama dengan 80. Lah T-nya 80 bagi 0,42 berapa? 190,48. Mana yang cocok? Kalau dibulatkan 190,5 karena ini satu desimal semua kan? Ada enggak? Oh, ada tinggi Amir ya. Tinggi Amirnya tadi 160 cm. Itu 1,6 meter. Tinggi gedung itu T tadi 190,5 ditambah tingginya Amir. Jadi 190,5 ditambah 1,6 berapa? 192,1 meter. Ada enggak yang cocok? Tidak ada yang cocok. Ini sudah berulang-ulang saya hitung. Dan hasilnya tetap saya tetap pada keyakinan saya bahwa hitungan saya ini yang benar. Berarti ini salah. Ya. Berarti ya tambahi saja F. Ya. Ini jadi jawaban yang benar F. Tapi siapa tahu saya ada salah hitung, silakan Bapak Ibu juga adik-adik boleh koreksi, siapa tahu saya ada salah hitung di mana. Meskipun sudah 3-4 kali saya hitung tetap hasilnya ini. Ya. Ya. Jelas ya? Jadi ini hitungan saya seperti ini. Kalau ada yang mungkin hitungannya berbeda silakan. Ya. Nanti bisa kalau saya ada salah saya juga terbuka untuk menerima kritik dari siapapun. Tidak menutup kemungkinan adik-adik tahu oh saya salah menghitung di sini misalnya. Oke? Bisa dilanjut ya. Nomor 10. Nah ini pilihan ganda. Karina dan Hardianto ingin mengukur tinggi sebuah gedung dengan cara mereka berdua berdiri di lain tempat. Ini jadi satu berdiri di sini Karina, Hardianto berdiri di sini atau kebalik ini mana yang cewek cowok? Oh, ini yang cowok, ini yang cewek ya. Hardianto di sebelah barat, ya benar ya. Dan Karina berada di sebelah selatan dari gedung ini ya. Kalau barat dengan selatan berarti ini kan siku-siku, makanya saya tulis 90. Ya. Ya. Hardianto melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 45. Ini, 45. Dan Karina dengan sudut 30. Ini. Lihat ini 30. Jika jarak antara keduanya 200 meter, ini 200 meter. Dan tinggi keduanya 160 cm, maka tinggi gedung tersebut adalah
berapa? Ini kita tingginya ini kita abaikan ya, tinggi anak ya. Nah, tidak ada di sini kekurangannya, tapi kita abaikan saja tinggi anak. Jadi ini tadi supaya gampang nanti kita melakukan pembahasan, kita beri nama nah. Ya. Ardianto tadi sebelah barat, ini sebelah selatan. Jadi S selatan. Nah, supaya lengkap ini kita beri nama misalnya A, dan di sini kita beri nama C, sehingga ada segitiga ABS, ada segitiga BAC, ada segitiga SAC, ya. Bahkan ada juga segitiga BCS. Nah, ya. Tapi yang kita pakai bukan ini aja. Bisa dipahami di sini? Nah, tinggi. Nah, tingginya ini tadi kita misalkan T, tinggi gedung. Tinggi orang kita abaikan. Maka dengan mengingat panjang sisi segitiga siku-siku istimewa dengan besar sudut 30 derajat dan 45 derajat. Sudut istimewa kan 30, 45, 60 ya. Ada juga yang menganggap 90 itu sudut istimewa ya. Tapi kita ingat saja yang 30, 45 ini sekaligus 60 ya. Maka panjang sisi-sisi tiga segitiga pada gambar bisa ditentukan seperti pada gambar ini nanti akan kita tentukan. Ya. Yang pertama, kalau segitiga A, B, C, ini segitiga A, B, C. Ya. Ini kan siku-siku ini panjangnya AC itu T. Kalau ini 45 kan ini juga 45. Ya. 90 maka ini 45. Maka segitiga siku-siku apa ini? Segitiga BAC ini. Iya, segitiga siku-siku sama kaki. Nah, kalau panjangnya AC adalah T, bagaimana panjangnya AB? Iya, T juga meskipun dalam gambar tidak sama, tapi secara nalar ini sama. Nah, karena ini miring posisinya sehingga kelihatan tidak sama. Nah, sehingga panjangnya BC bisa dihitung menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar T kuadrat tambah T kuadrat, berapa itu? Akar 2T kuadrat. T kuadrat itu akarnya adalah T, maka ini T akar 2. Jadi panjangnya BC adalah T akar 2. Bisa dipahami di sini? Nah, kemudian kalau ini sudut ASC ini 30, di sini 90 ya, maka besar sudut ini di sini 60. Jelas ya? Kan semuanya harus 180 jumlahnya. 30 tambah 90 itu 120, maka di sini 180 kurangi jumlahnya ini 120 berarti 60. Nah, pada segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya di sini 30, maka ini adalah sisi terpendek karena di depan sudut terkecil. Kalau panjang sisi terpendek itu adalah T, maka panjang sisi miringnya atau hipotenusanya adalah 2 kalinya ini, yaitu 2T. Gitu kan? Masih ingat itu? Kalau nggak ingat, sekarang saya ingatkan. Nah, kalau di sini T, di sini 2T sisi miringnya, maka di sini bisa dihitung dengan rumus Pitagoras, yaitu bahwa AS ini akar 2 dalam kurung kuadrat dikurangi T kuadrat. 2 dalam kurung kuadrat, artinya 2-nya kuadrat, T-nya kuadrat berarti 4T kuadrat, kurangi T kuadrat, 3T kuadrat. Lah akarnya, ya T akar 3. Bisa dipahami itu? Nah, yang akan dihitung apa ini? Yang akan dihitung adalah T ini. Bagaimana menghitung?
dengan kita lihat segitiga ABS, ABS ini siku-siku di A, maka dengan rumus Pythagoras bisa kita tuliskan bahwa AB kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah AS kuadrat sama dengan BS kuadrat. Sama dengan apa? BS ya. Kok BC gitu. Pada segitiga ABS. AB kuadrat ditambah AS kuadrat sama dengan BS, bukan BC, maaf. Sama dengan BS kuadrat. Ya. Sama dengan BS kuadrat. Jadi saya ulangi ya, biar lebih jelas. Nih, tadi dengan sudut istimewa tadi, di sini T, di sini 45, maka sini 45. Nah, karena 90 ini 45. Berarti ini segitiga siku-siku sama kaki. Kalau sama kaki berarti ini dengan ini sama. Ini juga T. Nah, maka di sini sisi miringnya adalah T akar 2. Yaitu T kuadrat tambah T kuadrat. Itu 2T kuadrat. Akarnya T akar 2. Demikian juga di sini. Ini 30, ini 90, ini 60. Maka kalau di sini T, ini kan panjang sisi terpendek itu T, maka sisi miringnya adalah 2 kalinya 2T. Maka ini akar, ini kuadrat, itu 4T kuadrat, dikurangi T kuadrat, akar 3T kuadrat. Akarnya adalah T akar 3. Bisa dipahami deh ya. Nah, ini segitiga siku-siku di A. Maka berdasarkan rumus Pythagoras, ini kan sisi siku-siku, ini sisi miring atau hipotenusa. Maka AB kuadrat ditambah AS kuadrat sama dengan BS kuadrat. Sampai di sini bisa dipahami. Oke, bisa kita lanjut. Oke, AB-nya berapa? AB-nya adalah T. Sedangkan AS-nya adalah T akar 3. Ini sama dengan 200 kuadrat. Bisa dipahami? Nah, sekarang T kuadrat. T akar 3 kuadrat berapa? Akar 3 dikuadratkan kan 3. T kuadrat tetap T kuadrat. Berarti sama dengan T kuadrat ditambah 3T kuadrat 200 kuadrat itu 40.000. Oke. T kuadrat tambah 3T kuadrat adalah 4T kuadrat. Nah, kalau T kuadrat ya ini dibagi 4. Atau kedua ruas bagi 4, ini dibagi 4 itu 1, bagi 4 10.000. Berarti T-nya akar 10.000. Berapa akar 10.000? 100. Jadi jawabannya adalah E. Jadi dengan catatan ini tinggi orang diabaikan. Andaikan tinggi orang tidak diabaikan ya ditambah dengan 1,6. Berarti 101,6. Itu kalau tinggi orang tidak diabaikan. Tinggi orang tidak diabaikan, tapi di sini tinggi orang diabaikan sehingga tidak dihitung. Oke, bisa dimengerti. Jadi tingginya ini 100 meter. Mungkin menggunakan, kalian akan hitung dengan trigonometri juga silahkan. Banyak jalan menuju rumah. Ini salah satu cara ini. Yang penting benar hasilnya. Nah, sekarang nomor 11. Ya. Pilihan ganda. Ini. Ya. Nah, ini. Nomor 11 ya, nomor 11. Bentar ya, belum ada animasinya ini.
Bentar. Maaf ya, ini tadi nomor 11. Beni ingin mengukur lebar danau yang baru saja dikeruk karena terjadi pendangkalan dan banyak ditinggian cenggondok. Sketsa yang dibuat Beni seperti pada gambar ini, sketsanya ini 45, ini 90. Di sini adalah 70 meter. Saat dilakukan perhitungan, Beni ragu atas hasil yang diperoleh. Karena ukuran lebar danau tidak masuk logikanya ini. Tidak masuk logika. Ternyata setelah diukur ulang bersama temannya, sudut yang tadinya 45 ini seharusnya adalah 40. Perbandingan lebar danau seharusnya dengan lebar danau yang diperoleh dari pengukuran awal adalah yang mana? A, B, C, D, E. Mana tadi strateginya? Nih, ya. Misalkan lebar danau semula itu L1. Nih, kita misalkan L1. Ya. Dengan sudut elevasi tadi 45. Maka kita gunakan tangan 45 derajat adalah L1 dibagi 70. Bisa dipahami sampai di sini? Maka bagaimana L1-nya? Ya, 70 dikali tangan 45. Paham sampai di sini? Nggak usah kita hitung tangan 45 itu 1 karena kita arahnya ke sini ya. Jadi biar aja begini. Nah sekarang lebar danau seharusnya L2 misalnya. Dengan sudut elevasi mestinya tidak 45 tapi 40. Maka tangan 40 L2 dibagi 70. L2-nya bagaimana? Ya 70 kali tangan 40. 40 derajat maksudnya. Ya. Yang ditanyakan tadi apa? Perbandingan. Nah sekarang perbandingan lebar danau seharusnya L2 dengan lebar danau semula L1 bagaimana? Yaitu sama dengan apa? L2-nya 70 kali tangan 40 derajat dibanding 70 kali tangan 45 derajat. Ini bisa disederhanakan dibagi 70 semua tinggal apa? Tangan 40 banding tangan 45 derajat. Jadi jawabannya yang mana? Ini ya. Yang A. Kok bukan E lah, itu persinus ya. Ini malah kebalik, ini 45 per 40. Yang benar adalah tangan 40 dibanding tanggal 45. Tuh. Atau ini bisa disederhanakan, tangan 45 itu satu sama dengan tangan 40 kan, karena ada pilihan. Tangan 40 saja ya, tangan 40 ya. Karena ini sudah ada, ini pilihan ini ya, ini pas ya. Jadi jawabannya adalah A. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, kita lanjut. Sekarang nomor terakhir, nomor 12. Uraian. Nah, ini pilihannya. Ini soalnya. Para siswa pramuka diminta membuat jembatan untuk menyeberangi sungai. Saat akan mengukur lebar sungai, posisi siswa pramuka pertama berdiri persis di depan sebuah pohon ini. Di C. Pohon A. Dan siswa pramuka yang berada di titik C serta posisi jarak
pramuka pertama berdiri persis di depan sebuah pohon A, dan siswa pramuka kedua berada di titik C serta posisi jarak pramuka pertama dan pramuka kedua ini 20 meter, dan satunya di B ya. Para siswa pramuka tersebut membuat sketsa pada sebuah kertas seperti pada gambar di atas. Adapun apakah dengan menggunakan sketsa di bawah ini siswa pramuka dapat mengukur lebar sungai? Diketahui panjang BE 8 cm dan DE 4 cm. Nih ya. Berikan alasanmu. Bisa apa tidak? Dengan menggunakan sketsa ini. Ingat pelajaran di SMP ada pelajaran apa? Ya, kesebangunan. Nah, dua segitiga yang salah satu sudutnya bertolak belakang dan ini sejajar. Bagaimana dua segitiga ini? Iya, sebangun. Nah, kalau sebangun kan perbandingan tiga pasang sisi yang bersesuaian kan senilai. Berarti itu bisa kita gunakan. Bisa juga menggunakan trigonometri atau perbandingan trigonometri. Jadi ada dua cara. Dijawab dapat dengan dua cara, yaitu dengan kesebangunan pelajaran SMP, yang kedua dengan perbandingan trigonometri, ya, kurang I. Trigonometri, ya sudahlah. Tangan. Bagaimana dengan kesebangunan? Kita lihat segitiga apa ini? BDE ini dengan BCA. Ini nyebutnya sudah sudut-sudut yang bersesuaian sama ya. Ini kan sama. Ini juga sama-sama siku-siku. Otomatis E sama dengan A. Maka dua segitiga ini sebangun, BDE dengan BCA. Maka perbandingan tiga pasang sisinya, kalau ini sudah bersesuaian kan BD banding BC sama dengan DE banding CA sama dengan BE banding BA. Nih, terus senilai. Nah, yang memuat CA mana ini? Nah, maka dengan perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian ini, kita bisa menghitung lebar sungai AC atau CA. AC dengan CA itu sama. Ini cara menggunakan kesebangunan. Nah, kalau dengan trigonometri, kita gunakan, lihat segitiga ini. Pada segitiga BDE. Nah, ini kan siku-siku di sini. Maka tangan sudut B ini, sama dengan apa? Iya, tangan sudut B ini adalah depannya ini DE per BD. Bisa dipahami ini? Sekarang pada segitiga yang satunya, yaitu segitiga BCA. Masih tangannya sama. Sudut ini kan sama besar. Maka tangan sudut B-nya sama dengan AC atau CA per BC. Bisa dipahami? Nah, ini sama-sama tangan B. Berarti bagaimana ini? Sama. Maka DE banding BD sama dengan AC banding BC. Nah, di antara ini kan, kalau ini tadi kan 3 tahu. Yang nggak tahu adalah CA, maka bisa dihitung. Nah, di sini ada 2 yang nggak tahu. BD nggak tahu, tapi bisa diukur dengan penggaris. Atau bisa dihitung dengan Pitagoras. Karena ini sisi miringnya, ini sisi sikunya, salah satu sisi sikunya tahu. Ini bisa dihitung atau diukur. Maka bisa diukur atau juga bisa dihitung di sini nih. Nah, sehingga dengan perbandingan ini AC itu bisa dihitung. Ini bisa diukur, bisa juga dihitung ya dengan Pitagoras.
Maaf, ini supaya jelas. Ini tadi trigonometri kurang lebih. Kemudian ini bisa diukur atau dihitung. Bisa diukur, bisa juga dihitung. Bisa dua ini. Ini. Ya. Kemudian. Ya, jadi saya ulangi untuk nomor 12 ya, cepat. Ya. 12 ya, enggak apa-apa diulang-ulang. Nah, ini tadi gambarnya tadi. Jawabannya bisa dua cara, bisa dengan kesebangunan, dua dengan perbandingan trigonometri. Kalau dengan kesebangunan, dua segitiga ini sebangun, yaitu BDE sebangun dengan BCA, maka perbandingan sisinya BD banding BC sama dengan DE banding CA atau AC sama dengan BE banding BA atau AB. Ini 3 tahu. Tinggal satu yang tidak tahu, maka bisa dihitung. Nah, kalau dengan trigonometri, ini tadi. Pada segitiga BDE, tangannya sudut B ini, depannya DE dibagi BD. Sedangkan pada segitiga yang satunya, yaitu segitiga ABC atau BCA, tangan B sama dengan AC atau CA dibagi BC. Nah, ini sama-sama tangan B, maka DE banding BD sama dengan AC dibanding BC. BD-nya, ini BD kan enggak tahu ini, tapi bisa diukur atau dihitung. Nah, sehingga AC-nya atau CA-nya bisa dihitung. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ada contoh buku yang kiranya bisa membantu Bapak Ibu guru, para siswa dan juga orang tua untuk menyiapkan asesmen nasional khususnya tahun 2021. Bukunya itu terbitan PT Intan Pariwara ya. Itu judulnya itu detik-detik asesmen nasional. Ada SDMI, SNBMTS, ada SMA, MA, SMK, MAK, termasuk SMA LB dan paket C sama ini ya. Keunggulan dari buku ini sesuai dengan dokumen final pengembangan asesmen nasional dan Puspenjar mengakomodasi 4 asesmen tadi, ada numerasi, ada literasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar, ada 5 paket soal literasi dan numerasi yang bisa untuk latihan, untuk memperkaya. Di samping di web AKM tadi ada, di buku ini juga ada. Dilengkapi dengan bedah soal AKM, dilengkapi dengan buku guru yang memuat uraian tentang asesmen nasional seperti di web AKM tadi, apa itu asesmen nasional dan seterusnya. Ada tip atau cara membuat soal AKM, kisi-kisi AKM literasi dan numerasi. Ada lagi kunci jawaban dan pembahasan. Ini yang penting, pembahasannya ini. Sehingga mempermudah Bapak Ibu guru di dalam mempersiapkan para siswanya. Kalau ada yang ingin memperoleh buku tersebut, silakan menghubungi para agen ini, para pegawai, petugas yang ditugaskan oleh PT Intan Pariwara di wilayah Balikpapan, Pasir, dan PPU itu Saudara Subianto, nomor 081128940096, Samarinda, Pukar, dan Kubar, dan Mahulu, Mas Tesar Tri Winanto, 0822
4269795. Buntang dan Kutai Timur, Saudara Danang Setio Budi 0812 150 10153. Tanjung Selor atau Kabupaten Bro, Saudara Kristo Anindita YB 053 250 53943. Silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah juga kalau mau menghubungi, mau menyiapkan putra-putrinya, karena asesmen nasional nanti hanya sampel. Untuk jenjang SD itu hanya 30 maksimum, SMP, SMA, SMK, MAK, paket C itu maksimum 45 per sekolah ya, bukan per kelas, per sekolah. Nah, sehingga daripada membebankan orang tua yang sekarang saat lagi sulit, ya silakan gunakan dana BOS untuk menyiapkan buku tersebut. Bahkan belanja siplah, insya Allah para petugas ini juga siap untuk membantu. Nah, kiranya demikian. Nah, tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, adik-adik yang sudah like, subscribe, dan share serta komen dengan video-video saya. Kalau merasa ini bermanfaat bagi Bapak Ibu juga untuk orang lain, silakan Bapak Ibu share atau bagikan kepada orang lain supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan pahala atau kebajikan karenanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian Bapak Ibu sekalian, pembahasan contoh soal AKM numerasi untuk jenjang SMA, MA, SMK, MAK, SMALB, dan paket C, kelas 10, kelas 11. Ini adalah bagian pertama dengan mengambil konten geometri dan pengukuran. Kemudian subkontennya adalah tentang bangun geometri. Bangun geometri ini karena soalnya banyak, saya bagi pada 2 bagian. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal-hal yang salah atau ada kesalahan dalam perhitungan saya tidak menutup mata. Kalau ada kritik dan saran, kalau ada kesalahan silahkan beritahukan saya, insya Allah akan saya rawat. Dan sekali lagi kalau ini dirasakan bermanfaat, silahkan bagikan kepada siapa saja yang memerlukan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.